At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Baik, terakhir kita baca di masalah Ats-Tsaminah, masalah yang ke-8 di antara sifat orang-orang jahiliyah, al-istidlalu ala butlani syai' bi annahu lam yattabi'hu illa du'afa. Orang-orang jahiliyah dahulu mereka berdalil tidak benarnya sesuatu atau batilnya sesuatu ketika yang mengikutinya itu adalah dari kalangan orang-orang yang lemah. Lemah di sini apakah orang-orang rendahan, orang-orang miskin, atau orang-orang yang tidak memiliki kedudukan dan jabatan. Tapi kita lanjut di poin yang ke-9. Qala Syekh rahimahullahu taala, al-mas'alatu at-tasi'atu iqtida'uhum bi fasaqatil ulama wa juhalil 'ubbad. Fa'ata bi qoulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna 'an sabilillah. Wa qoulihi ta'ala la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl وأضلوا كثيرا قد ضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Surah Al-Maidah ayat yang ke-77. Baik. Kata Syekh rahimahullahu taala, masalah yang ke-9 dari sifat orang-orang jahiliyah adalah iktida'uhum, mereka mengikuti bifasaqatil ulama, kefasikan ulama-ulama mereka, wajuhalil ubbad, dan mereka mengikuti kejahilan ubbad. Ubbad artinya ahli ibadah. Yang dimaksudkan di sini, mereka mengikuti dari kefasikan ulamanya dan kejahilan, kebodohan. Bahasa jahil itu bahasa kasarnya bodoh, kebodohan. Kejahilan ubbad, ahli ibadah. Yang dimaksudkan di sini adalah ulamanya orang-orang Yahudi. Banyak ayat yang menerangkan dalam Al-Quran tentang kefasikan mereka. Akan disebutkan dua ayat di sini. Jadi dimaksudkan para ulama, orang-orang jahiliyah dahulu mereka mengikuti kefasikan ulama mereka, maksudnya dari kalangan Yahudi. Wajuhalil ubbad, dan mereka mengikuti kebodohan atau kejahilan ahli ibadah mereka, maksudnya orang Nasara. Maksudnya orang-orang Nasara. Jelas ya? Kita perhatikan dalilnya. Jadi orang-orang jahiliyah di antara sifat mereka mengikuti kefasikan ulama mereka dan kebodohan ahli ibadah mereka. Fa'ata biqaulihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa firman Allah Subhanahu wa taala. Apa firman Allah? Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kebanyakan besar atau sebahagian besar dari orang-orang al-ahbar. Ahbar di sini artinya orang yang ahli, orang yang alim. Tapi ahbar itu rohib, dari kata rohib.
Ya, rahib biasa ya, ahli orang alimnya dari kalangan orang-orang Yahudi. Bukan rahib, ar-ruhbanian rahib ya. Ahbar artinya orang yang alim dari kalangan orang Yahudi. Ar-ruhban artinya rahib-rahib dari kalangan Nasrani. Jadi Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kebanyakan dari kalangan ahbar, ya, orang-orang berilmu di antara mereka, war-ruhban, ahli ibadah di kalangan orang-orang Nasara, ya, la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Betul-betul mereka itu, ya, memakan harta manusia dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang batil. Wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menghalang-halangi manusia menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana Syekh berdalil kalau mereka adalah orang fasik dan orang jahil melalui ayat ini? Ya, perhatikan dari kata la ya'kuluna amwalan nas bil batil. Mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil. Jelas ya? Ya, jadi di antara sifat orang-orang jahiliyah, mereka mengikuti ulama mereka dan mereka mengikuti kefasikan ulama mereka dan kejahilan ahli ibadah mereka. Ya, dan ayat ini walaupun bentuknya pengkhabaran, itu tahdzir, peringatan kepada orang-orang yang beriman. Hati-hati dari sifat mereka berilmu tapi fasik. Akan dijelaskan sebentar. Ada orang ahli ibadah tapi jahil. Ini semua dua sifat yang berbahaya. Jelas ya? Saya ulang, ada orang berilmu tapi dia fasik. Ada orang dia rajin beribadah tapi dia jahil. Tidak ada yang terpuji. Sebab itu semua dari sifat siapa? Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Baik. Ayat yang kedua, wa qoulihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, qul ya ahlal kitab, sebelumnya ya, qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq. Ya. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian, ya ahlul kitab maksudnya orang-orang Yahudi dan Nasara, janganlah kalian melampaui batas, ya, melampaui batas di dalam agama kalian tanpa hak. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah tersesat dahulunya. Min qabl, dahulu di sini maksudnya sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah tersesat. Wa adallu katsira wa dhallu an sawa'is sabil. Ya, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan orang-orang dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Baik, kita baca keterangan dari Syekh Fauzan hafizahullahu taala. Jelas dulu ini ya pembahasan. Jadi saya ulang kembali sebelum kita baca. Jadi masalah yang ke-9 ini Syekh memberi ilmu kepada kita bahwa di antara sifat orang-orang jahiliyah dahulu, apakah dari kalangan Yahudi dan Nasrani, mereka mengikuti ulama mereka yang fasik dan mengikuti, berpetunjuk kepada ahli ibadah mereka yang jahil. Itu yang disebutkan, dan disebutkan dua dalil dari ayat Al-Quran. Qala min masailil jahiliyati al-istidlalu bifasaqatil ulama. Kata Syekh, di antara perangai-perangai jahiliyah adalah berdalil dengan kefasikan ulama-ulama. Apa itu fasik? Ini fasik ya, sudah hampir jadi bahasa Indonesia ya. Fasik artinya al-khariju an ta'atillahi fi ilmihi wa amalihi.
Orang yang keluar, fasik itu artinya orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ilmu dan amalannya. Ya. Paham? Keluar dari ketaatan kepada Allah artinya apa? Dia melanggar, ya kan? Artinya dia melanggar. Apakah dia mengerjakan larangan atau dia meninggalkan? Meninggalkan perintah. Itu fasik. Terus apa makna ulama mereka yang fasik? Kata Syekh, alladzina la ya'maluna bi'ilmihim aw yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Kefasikan ulama mereka artinya orang-orang yang mereka la ya'maluna bi'ilmihim, tidak mengamalkan ilmu mereka. Jelas ya? Atau mereka berucap tentang Allah Subhanahu wa taala sebuah kedustaan dalam keadaan mereka mengetahui. Artinya kata Syekh, misalnya dia mengatakan ini halal, ini haram, dalam keadaan mereka tahu bahwa itu adalah kadzibun, dusta. Ya, kalau bahasa lainnya mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau sebaliknya mengharamkan apa-apa yang Allah mengharamkan, apa-apa yang Allah halalkan, menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan. Ya, itu makna kefasikan. Ya, jadi fasik itu ya orang yang tahu kebenaran, ya, tahu ilmu tapi dia melanggarnya. Jelas ya? Jadi ada orang alim, dia tahu ilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, maka itu disebut apa? Fasik dari kalangan alim, orang yang berilmu. Sebentar kita akan jelaskan bahwa orang-orang yang beriman, ya, dari apa namanya, dari ciri umat Islam, mereka adalah orang yang menjauhi dari sifatnya orang-orang Yahudi dan mereka menjauhi dari sifatnya orang-orang Nasara. Termasuk ini dalam masalah ilmu dan amalan. Taib. Jadi kenapa mereka berucap kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala? Min ajlil wusuli ila raghabatihim wattiba'il ahwa, supaya dia mendapatkan keinginan-keinginan mereka dan mengikuti hawa nafsu tahta midhallati annahum ulama, ya, di bawah payung, ya, midhallah bermakna payung, yaitu ya mereka mengatasnamakan dirinya ulama tapi mereka apa? Melanggar dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Taib. Wan nasu yathikuna fihim, ya, manusia pun percaya kepada mereka. Ya, taunya manusia, dia kan orang berilmu, orang alim. Ya, maka mereka mengikuti orang alimnya. Itu ciri orang-orang apa? Yahudi dahulu. Jadi mereka berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala padahal itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua, apa makna fasaqatil ubbad atau kejahilan ahli ibadah? Kata Syekh, wa fasaqatil ubbad humul ladina ya'maluna bighairi ilm. Kefasikan ahli ibadah atau kejahilan mereka adalah orang yang beramal tanpa dibangun di atas dasar ilmu. Kebalikan dari tadi. Paham ya? Kalau tadi berilmu tapi tidak beramal, sekarang dibalik, beramal tapi tidak ada ilmu. Taib. Wan nasu yathikuna fihim, manusia pun percaya kepada mereka. Kenapa? Haula'i salihun, ya, kelihatannya rajin datang di masjid, qiyamul lailnya, salat subuhnya, dilihat dia orang alim, ya, tapi mereka beribadah kepada Allah tanpa dibangun di atas dasar ilmu. Ini juga bahaya. Maka kata Syekh, fala yaghtarru bil alim wala bil abid
hatta yakuna kullum minhuma mustaqiman ala dinillahi azza wa jal. Maka seseorang itu seseorang itu jangan dia tertipu dengan kealiman seseorang atau keahli ibadahan seseorang sampai setiap dari keduanya istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya jangan mencontoh kepada ahli ibadahnya orang-orang Nasara. Jangan mencontoh kepada ulamanya orang-orang Yahudi. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keadaan mereka orang-orang Yahudi dan Nasara, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna katsiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Sesungguhnya kebanyakan dari kalangan alim orang Yahudi, war ruhban rahib ahli ibadah dari kalangan orang Nasara, mereka itu betul-betul memakan harta manusia dengan cara yang batil. Ya, dimaklumi ya, orang-orang Yahudi dan Nasara itu mereka adalah orang yang memakan harta riba. Ya, mereka memakan harta riba. Wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan ahli ilmu mereka, alim mereka, wa ruhbanahum, ahli-ahli ibadah mereka, arbaban, sebagai tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya mereka menjadikan ahli ibadah dan ulama mereka sebagai tandingan selain Allah? Kata Syekh, dalika bi an halalu lahumul haram fa ata'uhum wa harramu alaihimul halala fa ata'uhum. Iya. Sebabnya kenapa mereka dianggap sebagai orang yang menjadikan tandingan untuk tandingan selain Allah? Karena mereka menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan. Iya. Paham ya? Jadi ulamanya Yahudi menyampaikan kepada pengikut mereka ini halal, padahal itu apa? Haram. Fa'ata'uhum, mereka pun ikut mentaati dari ulama mereka. Wa harramu alaihimul halala fa'ata'uhum, mereka menghalalkan apa yang Allah halalkan. Ya, maka pengikutnya pun ikut kepada ulamanya. Berarti kalau begitu apa? Fasaru bidzalika arbaban min dunillah. Jadilah mereka menjadikan tandingan-tandingan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini kesyirikan ya? Iya, kesyirikan. Li'anna at-tahlil wa at-tahrim haqqullah jalla wa ala. Karena yang berhak mengatakan ini halal, ini haram, itu haknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Haknya Allah Subhanahu wa taala. Laisa li ahadin ay yuharrima aw yuhallila hasaba hawahu wa hasaba agradahu. Tidak boleh ada orang yang dia berani mengatakan ini haram, ini halal dengan menyesuaikan hawa nafsunya atau sesuai dengan keinginannya. Wa yurrin nas wa yusairun nas, agar manusia itu agar membuat manusia ridha atau agar menyenangkan manusia. Ini peringatan ya kepada dai-dai, orang-orang yang menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbicara agama itu tidak sembarang orang. Orang yang harus pernah belajar. Iya. Bukan semua orang bisa berbicara. Sebab agama ini inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil dari ilmu agama itu. Orang yang berbicara tentang agama adalah orang yang betul-betul dia amanah menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya pintar bicara, bagus retorikanya, atau pandai membuat manusia itu tertawa, melawak. Itu
banyak dari hal-hal yang seperti itu, membuat manusia itu ingin dia berdakwah ya atas nama agama, tapi hanya ingin mencari ridha manusia atau ingin menyenangkan manusia. Kata Syekh di sini, wal an hunaka nasun yatahayaluna 'ala syarr. Ya. Sekarang ini ada di antara manusia-manusia yang mereka melakukan siasat atau tipu daya tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka berani mengharamkan apa-apa yang Allah haramkan, mereka mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan dengan tujuan ingin menyenangkan manusia atau mencari ridha manusia. Ya, dengan mencari ridha manusia. Taib. Kemudian dibawanya kata Syekh, haulai hum fasaqatul ulama. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbar. Kata Syekh, mereka-mereka ini, ya, jadi sudah kita jelaskan tadi, iya, bahasa ayat al-ahbar itu ulama dari kalangan Yahudi. Ya. Adapun ar-ruhban itu ahli ibadah dari kalangan orang-orang Nasara. Ya. Kata Syekh, hadza nida'ul lil mu'minin litahdzir. Ayat itu yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu, ini adalah panggilan kepada orang-orang beriman supaya tahdzir, berhati-hati. Ya, bukan sekadar disampaikan, dikhabarkan, tapi supaya manusia itu berhati-hati dari sifat mereka. Iya, dari sifat mereka. Taib. Lihat kata Syekh. Iya. Jadi kata Syekh Fauzan, kata kalimat pada ayat al-ahbar itu keumuman digunakan untuk ulamanya orang-orang Yahudi. Ya. Dan ar-ruhban itu digunakan untuk ahli ibadah dari kalangan orang-orang Nasara. Itu kebanyakan. Maka ar-ruhbana, ya, itu pada orang-orang Nasara. Ya. Jadi masalah ahli dalam beribadah itu orang-orang Nasara. Kalau dalam masalah ilmu adalah orang-orang Yahudi. Taib. Perhatikan ya. Dalam masalah ibadah yang ahli adalah siapa? Orang-orang Nasara. Dalam masalah ilmu yang ahli adalah Yahudi. Jangan terbalik ya. Dalam masalah ilmu yang ahli adalah orang-orang Yahudi. Dalam masalah ibadah yang ahli adalah orang-orang Nasara. Apa yang kita minta di setiap kita solat? Kita solat minimal, ya, solat wajib itu minimal 17 rakaat pasti kita meminta dalam surah Al-Fatihah sehari semalam. Ya, setelah kita memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim. Ya, itu kita hafal semua ya, surah Al-Fatihah. Kita meminta, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Ya. Apa itu jalan al-mustaqim, jalan yang lurus? Lanjutan ayat di surah Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Ya, siapa mereka ini yang diberi nikmat oleh Allah? Yaitu ditafsirkan oleh ayat yang lain dalam surah An-Nisa, ulaikal ladzina an'amallahu alaihim, mereka itu yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang jujur, asyuhada, wassalihin. Itu kan mereka semua. Iya. Setelah kita minta jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka, lanjutan ayat apa? Ghairil maghdubi alaihim.
bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Jelas ya? Maghdub artinya apa? Orang yang dimurkai. Ya. Waladhdallin, demikian pula bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Nah, ini yang kita perlu pahami. Ayat di surah Al-Fatihah. Siapa al-maghdubi dan siapa ad-dhallin? Ya. Ini ayat Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam yang menafsirkan bahwa al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai itu adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Dan ad-dhallin, orang-orang yang sesat, mereka adalah orang-orang Nasara. Berarti kita umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diperintah untuk berlindung dari dua jalan mereka. Jalannya Yahudi dan jalannya orang-orang Nasara. Nah, sekarang kita hubungkan dengan pembahasan. Kenapa kita diminta untuk berdoa, ya Allah tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, jalannya para nabi dan rasul, bukan jalannya orang-orang Yahudi, bukan jalannya orang-orang Nasara? Ya, diantaranya sifatnya itu tadi. Karena orang-orang Yahudi, mereka berilmu tapi tidak mengamalkan. Orang Yahudi, mereka berilmu tidak mengamalkan ilmunya, makanya mereka dimurkai. Nah, ini peringatan kepada umat Islam bahwa bukan ciri umat Islam ketika mereka berilmu, setelah itu dia tidak mengamalkan ilmu yang dia ketahui. Ya, saking berilmunya orang-orang Yahudi ini, ya, diceritakan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ah. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab. Kitab apa yang diturunkan kepada orang Yahudi? Taurat. Kata Allah, orang-orang yang kami berikan kepadanya Alkitab, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mereka mengenal kitabnya seperti mengenal anak-anaknya sendiri. Itu bahasa apa itu? Allah katakan mereka mengenal kitabnya seperti mengenal anaknya sendiri. Saking apanya? Menunjukkan bahwa ulamanya orang-orang Yahudi betul-betul tahu itu kandungannya apa? Isi dari kitab Taurat. Mereka tahu itu. Tapi kenapa dalam ayat disebutkan mereka maghdub, dimurkai oleh Allah? Karena ilmu, hanya sekedar berilmu, tidak ada amalan, tidak ada gunanya. Ingat, amalan yang menjadi apa? Ukuran. Ya, ada orang misalnya dia belajar agama bertahun-tahun, puluhan tahun, tapi dia tidak bisa mengamalkan ilmunya, tidak ada gunanya. Jelas ya? Ya, jadi misalnya kayak kita, anggaplah proses belajar. Yang dinilai itu bukan ilmu seseorang, tapi yang dinilai di sisi Allah adalah apa? Amalan. Ya, makanya dalam hadits qudsi dikatakan apa? Innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Allah berfirman, itulah amalan-amalan kalian yang saya hitung dengan cara yang rinci. Tidak dikatakan ilmu kan, tapi dikata apa? Itulah amalan kalian. Ya. Faman wajada khairan falyahmadillah. Siapa yang mendapati catatan amalannya baik, puji Allah. Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Siapa yang mendapati catatan amalannya jelek, tidak baik, maka jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Iya. Itu orang-orang Yahudi. Jadi saya ulang, kenapa orang-orang Yahudi, kenapa umat Islam diperintah untuk berlindung dari jalannya orang Yahudi? Karena orang Yahudi apa tadi? Berilmu, tidak mengamalkan ilmunya. Taib. Yang kedua, ad-dhallin. Nabi mengatakan ad-dhallin, orang-orang yang tersesat ini adalah orang-orang Nasara. Ya, orang-orang Nasara. Apa ciri utama orang-orang Nasara? Kebalikan tadi, sudah kita jelaskan. Apa cirinya? Mereka beramal tanpa dibangun di atas dasar ilmu. Nah, ini juga hati-hati. Jangan sampai kita melakukan ibadah yang tidak ada ilmu yang kita tahu, kita mengerjakan saja. Ya, makanya kita wajib untuk mempelajari juga, belajar. Karena kalau kita sekedar
melakukan sesuatu tanpa ada ilmu. Ini apa bedanya dengan apa? Sifat dari sifat orang-orang Nasara. Ya, mereka gemar beribadah, rajin beribadah, tapi ibadah yang dia lakukan tanpa dibangun di atas dasar ilmu. Iya. Maka ini dua sifat. Satu sifat dari kalangan orang-orang Yahudi, mereka dimurkai karena mereka berilmu tidak beramal, dan orang-orang Nasara mereka disesatkan, mereka tersesat disebabkan karena mereka beribadah tanpa dibangun di atas dasar ilmu. Oleh karena itu, seorang ulama yang bernama Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala pernah memberi wasiat. Kata beliau, "Man fasada min ulama'ina fafihi syabuhun bil yahud." Ya. Siapa yang rusak dari kalangan ulama kita, ulama Islam, rusak dalam artian dia berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Kata beliau, siapa yang rusak dari kalangan ulama kita, maka dia ada bentuk keserupaan dengan orang-orang apa? Siapa tadi? Berilmu tidak beramal, orang-orang Yahudi. Siapa yang rusak dari kalangan ulama kita, ada bentuk keserupaan dengan orang-orang Yahudi. Wa man fasada min ubadina fa fihi syabuhum bin nasara. Siapa yang rusak dari kalangan ahli ibadah kita, maka itu ada bentuk keserupaan dengan apa? Orang-orang Nasara. Dan umat Islam diperintah dalam ayat di surah Al-Fatihah agar mereka berlindung dari sifat ini. Ya, makanya kita kembali ke ayat yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Apa itu jalan yang lurus? Iya, jalannya para nabi dan rasul. Apa jalannya para nabi dan rasul? Jalan mereka adalah ilmu yang dibangun di atas amalan. Ilmu setelah itu ada amalan. Jelas ya? Mengumpulkan antara ilmu dan amalan. Ya, makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, la budda lil abdi min quwwatain. Ya. Seorang muslim itu wajib baginya mengumpulkan dua kekuatan. Wajib dia kumpulkan dua kekuatan, quwwatun ilmiyah wa quwwatun amaliyah. Kekuatan ilmu, yang kedua kekuatan amalan. Sebab kapan dua ini tidak seimbang, hanya dua kemungkinan. Mirip dengan siapa tadi? Yahudi, atau mirip dengan Nasara, iya kan? Justru al-mustaqim pada ayat surah Al-Fatihah, ya Allah tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, maksudnya tunjukilah kepada kami ilmu dan amalan. Ilmu dan amalan, itu yang kita minta itu. Ya, kalau kita cermati ayat-ayat Al-Quran, apalagi di surah Al-Fatihah ini, ya, apa makna jalan yang lurus? Itulah orang yang mengumpulkan antara ilmu dan amalan. Makanya ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, jangan kita pernah bosan di dalam mempelajari agama. Setelah kita tahu ilmunya, kita amalkan sesuai dengan kemampuan kita. Sebab kapan kita ada kebosanan dalam mempelajari agama, semangat beramal tidak belajar, hati-hati. Atau sebaliknya, rajin beramal tanpa dibangun di atas belajar, tanpa dibangun di atas dasar ilmu, semuanya adalah sifat yang tercela dari sifatnya orang-orang Yahudi ataupun dari sifatnya orang-orang Nasara. Taib, saya kira dulu dari apa yang kita sebutkan terkait tentang perihal bahwa di antara sifat orang-orang jahiliyah, mereka berilmu tapi tidak beramal. Itulah ulama orang Yahudi. Di antara sifat orang jahiliyah, mereka beribadah tanpa dibangun di atas dasar ilmu. Itulah sifatnya ahli ibadah dari kalangan orang-orang Nasara. Baik, saya kira jelas ini ya. Wallahu ta'ala alam. Wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.